Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berbicara tentang iman adalah berbicara tentang kebahagiaan. Karena kita tidaklah bahagia dengan uang yang banyak, dengan jabatan yang tinggi, dengan popularitas yang luar biasa, melainkan kebahagiaan kita adalah iman kita sendiri. Maka semakin iman ini bagus, semakin kita berbahagia. Dan yang paling luar biasa dalam keimanan, ketika keimanan itu menghasilkan ma'rifatullah. Ketika keimanan itu telah menghasilkan pengenalan yang mendalam tentang Allah. Mengenal Allah jamaah sekalian adalah nikmat yang tiada bisa dibandingkan dengan nikmat apapun. Dan itulah hal terindah, hal yang terlezat diberikan keimanan, yaitu ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, ketika Anda mengenal Allah Maha Menolong, Al-Wali, An-Nasir, kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati kita dengan kelemahan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan di atas kelemahan. Namun ketika kelemahan ini kita gantungkan dengan Allah yang Maha Menolong, inilah yang sangat indah itu. Ketika misalnya saya terhimpit dengan kemiskinan, lalu saya melihat Allah Maha Kaya, lagi Maha Penyayang dengan kekayaan itu. Ketika kemiskinan saya yang menghimpit ini, saya gantungkan dengan kekayaan yang Maha Penyayang, inilah situasi yang sangat indah tersebut. Jadi bayangkan orang yang terhimpit dengan hutang piutang, dengan kemiskinan yang mencekik, dan mereka tidak tahu kemana semua persoalan ini akan disandarkan. Betapa hidup mereka dalam kegelisahan, kegelisahan lagi dan kegelisahan terus. Tapi alhamdulillah jamaah sekalian, hal yang paling indah dalam hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, ketika setiap kelemahan-kelemahan kita kembalikan kepada Allah yang Maha segala-galanya. Itulah yang sangat indah dalam iman ini. Malam ini kajian akidah insyaallah akan berbicara tentang bab ta'atil ulama'i wal umara. Bab mengenai taat kepada ulama dan umara fi tahrimi ma ahallallah atau tahlili ma harramallah. Dalam hal-hal mengharamkan yang dihalalkan Allah ataupun menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Mohon maaf, judul ini tidak terpublikasi karena ketika sahabat kita Pak Adi hafizahullah konfirmasi tentang judul, saya sedang berada di Banten. Saya bilang nanti sampai Jakarta. Sampai Jakarta lupa. Baru tadi siang habis asar, astagfirullah, janji dengan Pak Adi. Afwan Pak Adi, Anda lupa. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Intinya, tema kajian kita malam ini berbicara tentang apa hukumnya mentaati ulama atau mentaati para pemimpin dalam dua hal. Pertama, ulama dan pemimpin itu menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan ternyata kita ikut saja. Atau yang kedua, ulama dan pemimpin itu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah dan ternyata kita ikut saja. Apa hukumnya itu? Jemaah sekalian yang saya hormati, kesulitan terbesar kita dalam bernegara, apa yang disampaikan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, setelah berlalu masa Khulafaur Rasyidun, lalu berlalu pula raja-raja yang adil, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan maka muncullah raja-raja dan pemimpin-pemimpin yang menggigit. Ucapan Rasulullah itulah proses politik sampai hari ini. Di timur, di barat, utara dan selatan, pemimpin ini ada di tangan raja-raja yang menggigit. Raja-raja yang zalim. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, membicarakan judul ini pun tidak mungkin kita lakukan spesifik. Kalau tidak berbahaya, kajian istiqomah ini bubar. Iya bubar. Cuman yang menguntungkan Anda, saya bukan orang yang populer. Kalau saya orang yang populer, mungkin kajian ini akan ada orang tertentu yang membuntuti. Tapi Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai mati Allah tidak berikan saya popularitas. Supaya kajian-kajian saya tidak dibuntuti orang-orang yang keji. Anda lihat Ustadz Khalid Basalama, hafizahullah ta'ala. Allah berikan beliau popularitas, sehingga muncul orang-orang yang dengki membuntuti kajian-kajian beliau. Mana yang kira-kira bisa dipotong untuk difitnah, mereka lakukan itu. Maka alhamdulillah yang menguntungkan sampai saat ini, mudah-mudahan sampai saya wafat, Allah tidak memberikan saya popularitas, agar kajian-kajian yang disampaikan tidak diikuti oleh orang-orang yang keji. Maka saya ulangi sekali lagi, membicarakan judul ini sangat riskan kalau kita bicara terlalu detail, terlalu dalam, terlalu spesifik. Misalnya dalam konteks ber-Indonesia, mana contohnya mengikuti pemerintah dalam hal yang salah, pemerintah menghalalkan padahal haram, mana contohnya? Contohnya seabrek. Contohnya sangat banyak. Cuman kalau disampaikan secara spesifik, mungkin tidak menguntungkan. Maka cukup mohon dimaklumi bahwa apa kajian malam ini hanya secara umum saja agar tidak menjadi fitnah. Ingat jamaah sekalian, di antara kaedah dalam berahli sunnah, bahwa kita wajib menghindari fitnah. Dan fitnah terbesar itu datang dari politik. Coba dengarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'a'aini. Amma al-wi'a'ul awwal faqad bathastuhu. Wa amma al-wi'a'ul thani falau bathastuhu laquti'a minni hadzal bul'um. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku menghafal 2 karung hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 karung hadis telah aku sebarkan dan riwayatkan. Tapi ada 1 karung hadis lagi, sekiranya aku riwayatkan, aku sampaikan, niscaya leherku akan dipotong.
Siapa yang akan memotong? Para pemimpin. Kenapa? Karena sekarung hadis yang disembunyikan Abu Hurairah semuanya adalah hadis tentang fitnah-fitnah dan kejahatan-kejahatan para pemimpin. Sampai di sini jamaah sekalian, saya kembali kepada ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Nabi kita menjelaskan awalnya pemimpinan ini di atas kebaikan sewaktu di tangan para khulafaur rasyidun. Dan itu berjumlah 30-an tahun. Setelah masa khulafaur rasyidun selesai, Rasulullah mengatakan akan datang raja-raja yang adil. Diawali dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Selesai raja-raja yang adil, akan muncullah mulukun addadah. Akan muncul raja-raja yang menggigit. Nah, saat ini kita dalam proses raja-raja yang menggigit sampai kiamat. Dan situasi raja menggigit ini tidak akan berakhir kecuali dengan datangnya Imam Mahdi, kemudian disusul dengan datangnya Nabi Isa alaihi salam. Satu hal yang ingin saya sampaikan jamaah sekalian. Dalam agama kita memuji, diharamkan memuji dalam 4 hal. Yang pertama, diharamkan memuji berlebihan. Diharamkan memuji berlebihan. Yang kedua, diharamkan memuji dengan dusta. Oh, kamu orang jujur, padahal ketahuan pendusta. Diharamkan memuji dengan dusta. Puji orang dengan kebenaran-kebenaran, dan jangan memuji orang dengan dusta-dusta. Yang ketiga, diharamkan memuji yang sekiranya membuat seseorang menjadi ujub dan takabur. Kalau saya puji bakal mekar enggak nih? Kalau kira-kira hatinya mekar, telinganya kedap-kedip, enggak usah muji. Yang ingin saya jelaskan adalah pujian haram yang ketiga. Yang keempat. Apa itu? Dalam agama, yang keempat kan? Pujian haram yang keempat. Apa itu? Memuji orang-orang fasik. Memuji orang-orang yang fasik. Siapa idola kamu? Idola saya adalah bintang film yang bernama Fulan-Fulan. Oh, itu orang fasik. Diidolakan bahkan dipuji-puji. Memuji orang fasik diharamkan dalam agama kita. Hubungannya dengan kajian ini apa? Kalau di depan Anda ada pemimpin yang zalim, tugas Anda diam. Mencaci maki itu bukan jalan ahli sunnah. Berdemonstrasi, apalagi melakukan pemberontakan, itu bukan jalan ahli sunnah. Tapi bahwa Anda menyanjung, Anda memuji, itu pun jalan yang keliru. Tugas Anda adalah diam saja. Tidak perlu Anda memuji, karena memuji orang fasik dan orang zalim gak boleh dalam agama kita. Tapi Anda pun gak boleh mencaci maki, karena mencaci maki juga tidak boleh dalam agama kita. Jadi hal terbaik untuk dilakukan apabila takdir Anda berhadapan dengan pemimpin yang zalim, diam saja. Diam. Jangan mencaci dan jangan pula memuji. Karena memuji orang zalim gak boleh, memuji orang fasik gak boleh. Orang fasik dalam pandangan Allah adalah orang yang jahat. Lalu Anda memuji atau Anda mengidolakan, itu terlalu buruk. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, pembahasan dalam judul ini adalah tentang mentaati pemimpin dan mentaati ulama, padahal pemimpin dan ulama menghalalkan yang haram namun ditaati. Pemimpin dan ulama mengharamkan yang halal dan masih diikuti. Saudaraku sekalian yang saya hormati, pernahkah ketaatan kepada Allah berlebihan? Tidak. Karena Allah segala-galanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, seandainya seorang manusia mentaati Allah dengan salat sehingga tulang belulangnya patah-patah,
dia tidak dinamakan mentaati Allah berlebihan. Dia tidak dinamakan mentaati Allah berlebihan. Karena hak Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari sekedar tulang kita patah-patah. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang. Lalu Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan syariat kecuali sesuai kemampuan kalian. Allahu Akbar. Coba lihat betapa kasih sayangnya Allah. Allah memberi tiada batas, namun Allah menuntut sesuai kemampuan. Pemberian Allah tanpa batas untuk Anda. Tapi yang Allah tuntut dari Anda hanya sesuai kemampuan. Allahu Akbar. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 4 keajaiban, keagungan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Keagungan yang pertama dari kasih sayang Allah, bahwa Allah menyayangi Anda dengan segala kesempurnaan. Sementara selain Allah menyayangi Anda dengan segala keterbatasan. Ayah dan bunda, orang terbesar mencintai kita, namun kasih sayang mereka tetaplah dalam batas tertentu. Istri dan anak-anak adalah orang-orang yang sangat menyayangi kita, namun mereka pun menyayangi kita dengan segala keterbatasan mereka. Jadi tidak ada kasih sayang yang penuh kesempurnaan untuk Anda kecuali kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Nah, lalu di antara keajaiban kasih sayang Allah Azza wa Jalla, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa kasih sayang Allah selalu mendahului cinta manusia. Seseorang mungkin Anda mencintainya terlebih dahulu, barulah dia mencintai Anda. Adapun antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla, pernahkah manusia mencintai Allah terlebih dahulu, baru kemudian Allah mencintai yang kedua? Itu tidak pernah terjadi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencintai manusia sebelum manusia mencintai Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Coba lihat, ridha Allah terlebih dahulu, baru ridha manusia. Dalam surat Al-Ma'idah Allah berfirman, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cintai, mereka pun mencintai Allah. Jadi kesimpulan jemaah sekalian, karena cinta Allah, kasih sayang Allah yang tiada batas, Allah menyayangi kita dengan segala kesempurnaan, maka ketaatan kepada Allah tidak pernah berlebihan. Ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketaatan yang tidak pernah berlebihan. Tapi ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada para ulama sering sekali menjadi ketaatan yang berlebihan. Kenapa demikian? Ada banyak jawaban. Jawaban yang pertama, hak Allah atas kita sangat besar. Sehingga walaupun kita taati Allah dengan segala kemampuan yang ada, tetap saja hak Allah tidak bisa kita gugurkan dengan segala kekuatan kita. Tapi hak pemimpin sangat kecil. Hak ulama-ulama juga sangat kecil. Sehingga ketaatan untuk mereka adalah ketaatan yang terbatas, sesuai dengan hak mereka yang terbatas juga. Hak Allah tiada batas, maka taat untuk Allah pun tiada batas. Namun Allah membatasinya karena Dia Maha Penyayang. Allah membatasinya sesuai dengan kemampuan. Makanya ketaatan kepada Allah lebih dari kemampuan dilarang. Imam Syatibi dalam kitab I'tisam, beliau mengatakan bahwa mentaati Allah melebihi kemampuan adalah bagian dari muqaddimah bid'ah. Beliau memberikan contoh, seseorang yang sudah letih melakukan salat namun memaksakan diri. Itu enggak boleh. Misalnya seseorang melakukan salat malam dan dia berlama-lama. Di 4 rakaat sebenarnya dia udah enggak mampu melanjutkan karena kesehatan, karena sudah letih, namun dia tetap memaksakan juga. Anda tidak menjalankan agama yang diajarkan oleh Allah.
Karena agama yang diajarkan oleh Allah itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Bahwa agama ini dijalankan sesuai kemampuan. Ketika Anda ingin menjalankan agama melebihi kemampuan, ini keliru. Ini keliru. Jadi ada dua orang yang keliru dalam mentaati Allah. Nomor satu itu tadi. Mereka yang mentaati Allah melebihi kemampuan. Mampunya cuman 4 rakaat karena sakit, karena capek, lalu dipaksakan juga. Ini kesalahan pertama. Saya kira Anda tidak di sini. Kesalahan Anda yang kedua, disinilah Anda terletak. Apa itu? Bahwa kita sering mentaati Allah di bawah kemampuan. Anda mampu 4 rakaat, tapi Anda tetap 1 rakaat witir saja. 3 rakaat witir saja. Allah berfirman, taati Allah sesuai kemampuan. Melebihi kemampuan enggak boleh. Tapi rata-rata kita mentaati Allah di bawah kemampuan. Aku enggak. Dalam ayat lain Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Taati Allah sesuai kemampuan. Maka mentaati Allah lebih dari kemampuan enggak boleh. Tapi mentaati Allah di bawah kemampuan itu juga buruk. Jadi yang adil, yang tepat, taati Allah sesuai kemampuan Anda. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Tadi saya sudah bilang kita berada dalam periode penguasa yang menggigit. Itu di kelas penguasa. Bagaimana di kelas para ulama? Di kelas pemuka-pemuka agama seperti yang Anda lihat. Ya, bahwa banyak ulama-ulama yang menonjol, yang terkenal, tapi mereka rata-rata merusak agama. Mereka merusak agama. Dan saya nggak tahu dari mana mereka memperoleh keberanian menyampaikan dusta-dusta kepada masyarakat. Contoh, seseorang, kan tidak boleh nyebut nama, kita lagi ngaji. Seseorang dalam ceramahnya mengatakan, saya mendirikan majelis taklim ini setelah saya bermimpi. Rasulullah mendatangi aku dalam mimpi. Rasulullah SAW mengatakan, kau buatlah, kau dirikanlah majelis zikir yang bernama A. Saya bilang, baiklah ya Rasulullah, akan saya bangun majelis zikir itu. Beliau mengatakan ternyata Rasulullah tidak datang sendiri, dia datang dengan sejumlah sahabat. Lalu Rasulullah berkata, wahai kalian semua, kalau beliau ini nanti mendirikan majelis zikir, siapa yang mau hadir? Abu Bakar mengatakan saya. Lalu Umar angkat tangannya, Rasulullah saya pun ikut hadir di majelis zikir beliau. Ternyata bukan cuma para sahabat yang mendatangi beliau dalam mimpi bersama Rasulullah, tapi Nabi Sulaiman juga datang dalam mimpi itu. Nabi Sulaiman mengatakan, ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku pun ingin hadir di majelis zikir kalau nanti dia jadi membangun. Jemaah sekalian yang saya hormati, lalu beliau mengatakan, maka Anda yang hadir di majelis zikir ini, Anda sekarang sedang bermajelis dengan Abu Bakar, sedang bermajelis dengan Umar, bahkan yang duduk bersama Anda termasuk Sulaiman alaihi salam. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Kenapa begitu beraninya mereka menyampaikan dusta seperti ini? Ingat jamaah sekalian, Anda berdusta dengan kata-kata dosa. Tapi kalau di samping itu Anda sebutkan mimpi, dosanya lebih besar. Kalau Anda berdusta hanya dengan kata-kata, tadi saya lihat fulan, itu dosa besar. Karena dusta dalam agama kita dosa besar. Kok dosa besar? Iya, karena dusta mengubah status. Tadinya Anda mukmin menjadi munafik. Betul tidak? Tapi dusta itu menjadi lebih besar lagi kalau dihubungkan dengan mimpi. Saya mimpi semalam begini, padahal dusta.
Kenapa demikian? Nabi kita SAW mengatakan bahwa mimpi 1/40 atau 1/70 dari kenabian. Jadi karena mimpi ini 1/70 dari kenabian, ternyata Anda gunakan mimpi itu untuk berita-berita dusta, maka dusta Anda dosa 2 kali. Dosa karena dustanya, dosa karena dusta itu dihubungkan dengan mimpi. Karena mimpi itu adalah bagian dari 1/7 kenabian, 1/70 kenabian. Jamaah sekalian, lalu ada lagi yang ceramah. Dia mengatakan, saya pergi ke Mekah, saya pergi umrah ke Madinah. Sampai di Madinah, mendekati makam Nabi, Rasulullah keluar dari kubur. Beliau berlari mendekati aku, mencium lututku. Beliau mengatakan, fulan datang, fulan datang, fulan datang. La haula wala quwata illa billah. Antum masuk akal enggak tuh? Beliau sampai di Madinah, Rasulullah keluar dari kubur, berlari mencium lututnya. Oh, itu sih pelecehan betul itu. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, dan subhanallah luar biasa, ada juga seorang penceramah, pendidikan S3. Karena saya lihat popularitasnya naik, saya juga penasaran. 3 hari belakangan ini saya ikuti ceramahnya. La haula wala quwata illa billah. Keberanian yang luar biasa dalam berdusta. Dalam ceramah itu beliau mengatakan, kalau Anda ingin hati selalu hidup, maka zikirkan ya hayyu, ya hayyu, ya hayyu. Kenapa? Hayyu artinya Allah Maha Hidup. Anda tahu rahasia kenapa menzikirkan ya hayyu menghasilkan hati yang hidup? Karena di dalam ya hayyu ada huruf ha. Dan huruf ha adalah nafas. Sehingga begitu Anda sebutkan hayyu, nama Allah yang mengandung huruf ha adalah nafas, nafas adalah kehidupan, maka hati Anda semakin hidup. Dalam hati saya bilang, dari mana sumbernya? 1, nomor 2, yang hidup dengan nafas itu hidung saya. Kalau hati saya tidak hidup dengan nafas, apakah hati orang-orang yang beriman itu hidup dengan nafas? Tidak. Hati orang-orang yang beriman itu hidup dengan iman. Allah berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bikharijin minha." Jadi hati saya ini dihidupkan oleh Allah dengan keimanan, bukan dengan nafas. Sehingga hati ini harus terus saya berikan nafas. Caranya mengucapkan Asmaul Husna yang mengandung nafas. Ya Hayyu, Ya Hayyu, Ya Hayyu. Dan logika itu salah. Karena Ar-Rahman pun Asmaul Husna yang ada nafasnya. Ar-Rahman tuh kan. Ar-Rahim misalnya. Tapi cocokologi ini berlaku. Subhanallah, akhirnya saya ikuti beberapa ceramah. Ya haula qutillah billahil aliyil azim. Nah, inilah fakta di depan Anda. Fakta yang pertama, penguasa di depan Anda sesuai dengan kata Nabi adalah penguasa yang menggigit. Lalu pemuka agama di depan Anda seperti yang saya katakan tadi, bahwa mereka adalah pemuka-pemuka agama yang banyak justru merusak agama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, induk dari segala penyakit kembali kepada 2 penyakit. Ini induk penyakit. Beliau menyebutkan ini dalam kitab Madarijus Salikin. Apa itu? Induk penyakit yang pertama, fasadul ilmi. Apa itu fasadul ilmi? Rusaknya ilmu. Ilmu yang rusak. Jemaah sekalian, kalau agama ini dipelajari dengan ilmu yang rusak, apa jadinya? Apa jadinya jemaah sekalian? Yang dimaksud dengan ilmu yang rusak, semua ilmu yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis dinamakan ilmu yang rusak. Kecuali kalau ilmu tentang menu makanan, itu tidak perlu Al-Quran dan hadis. Atau ilmu tentang pupuk tanam-tanaman. Agama ini untuk keimanan dan untuk ibadah. Baik.
Maka semua ilmu yang ada hubungannya dengan agama harus digali dari Al-Quran dan hadis. Kalau muncul ilmu-ilmu yang gak bersumber dari Al-Quran dan hadis, ini namanya fasadul ilm. Ini namanya ilmu yang rusak. Orang-orang tasawuf, kerusakan mereka di sini. Mereka tidak mengambil ilmu dari Al-Quran dan hadis. Mereka mengatakan Al-Quran dan hadis itu adalah ilmu kertas. Dan kita tidak mau ilmu kertas. Kita mau ilmu yang langsung dari Allah. Mereka menyebutnya ilmu laduni. Kadang-kadang mereka dapatkan ilmu itu melalui mimpi. Kadang-kadang mereka dapatkan ilmu melalui firasat. Kadang-kadang mereka dapatkan ilmu melalui ilham. Jemaah sekalian, ini semua agar mereka keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Sesungguhnya, kita pun harus adil juga. Maksud saya adalah Syekhul Islam dalam kitab Iqtida' Siratal Mustaqim, beliau menyebutkan bahwa kaum sufi, orang-orang tasawuf ada dua golongan. Yang pertama adalah tasawuf falsafi. Dan yang kedua adalah tasawuf sunni. Tasawuf sunni adalah tasawuf yang sepenuhnya digali dari sunnah Nabi SAW. Di antara tokoh-tokohnya kata Imam Ibn Taimiyah seperti Malik bin Dinar rahimahullah, seperti Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah, seperti misalnya Imam Abdullah At-Tasatturi, seperti Imam Ma'ruf Al-Karhi. Ini semuanya tokoh-tokoh tasawuf sunni. Maka mereka mengatakan, tarikat kami dalam tasawuf ini adalah tarikat Rasulullah. Baik. Lalu muncullah kemudian tasawuf yang menyimpang dinamakan dengan tasawuf falsafi. Karena tasawuf ini bersumber dari falsafah. Karena tasawuf ini bersumber dari fikiran, bersumber dari logika. Tasawuf yang kedua inilah yang menyimpang. Masalahnya sekarang, adakah tasawuf di depan kita dengan bentuk tasawuf sunni? Rasa-rasanya enggak ada. Semua yang bicara tasawuf di depan kita adalah tasawuf falsafi. Tasawuf yang digali dari falsafah, digali dari logika, dan tidak digali dari Al-Quran dan hadis. Baiklah. Jadi induk dari penyakit nomor satu adalah fasadul ilm. Ilmu yang rusak. Semua ilmu dalam agama, dan ternyata enggak digali dari Al-Quran dan hadis, ini ilmu yang rusak. Anda bisa bayangkan, kalau kemudian dengan ilmu yang rusak ini Anda mencoba memahami Allah. Apa yang Anda pahami tentang Allah? Pemahaman yang rusak. Anda mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di mana-mana. Apakah itu ada jamaah sekalian? Contoh, sekali lagi saya katakan, Allah tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah. Berarti Allah ada atau tidak? Allah ada atau tidak? Tidak. Sama dengan ada. Tapi kalau ilmu yang rusak digunakan untuk memahami Allah, akan Anda dapatkan pemahaman yang salah tentang Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Ibn Qayyim rahimahullah tadi mengatakan, induk dari segala penyakit dua. Pertama, fasadul ilmi, ilmu yang rusak. Anda ingin salat, tapi ilmu yang Anda pelajari tentang salat adalah ilmu yang rusak. Bagaimana kira-kira dengan salat Anda? Contoh, saya pernah temukan satu buku. Qadarullah, kenapa saya ketemu dengan buku ini gitu ya? Beliau katakan, apabila Anda telah berwudu dan Anda akan salat,
Anda telah menghadap kiblat, fokuskan fikiran. Sebelum bertakbir, ucapkanlah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi perintahmu. Aku penuhi perintahmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi perintahmu tanpa syirik. Innal hamda wa... Ini kalau pakai ilmu cocokologi cocok banget itu. Anda berdiri begini, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi perintahmu. Ya Allah, aku penuhi perintahmu. Itu cocok banget kalau pakai ilmu. Kalau pakai ilmu cocokologi tadi. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi kalau Anda belajar salat tapi dengan ilmu yang rusak, salat apa yang Anda dapatkan? Ya tentu salat yang rusak juga. Nah, ini hati-hati dengan penyakit besar nomor 1. Ya, tentang akhlak, jangan juga belajar akhlak dengan ilmu yang rusak. Semua yang ingin Anda pelajari tentang agama, gunakan ilmu yang benar, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan jangan pernah menggunakan ilmu yang rusak untuk beragama. Ingin memahami Allah, jangan gunakan ilmu yang rusak. Ingin memahami cara-cara ibadah, jangan gunakan ilmu yang rusak. Nanti sa'i di antara Safa dan Marwah yang dibacakan adalah Pancasila. Kan Anda lihat juga itu ya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Lalu, induk penyakit yang kedua adalah fasadul qasdi. Kalau yang pertama tadi ilmu yang rusak, penyakit yang kedua adalah tujuan yang rusak. Mungkin ilmu Anda tentang salat ilmu yang benar, tapi tujuan Anda dalam salat adalah tujuan yang rusak. Itu penyakit juga. Ilmu Anda tentang zikir ilmu yang benar, tapi tujuan Anda dengan zikir ini adalah tujuan yang salah. Ya, misalnya ilmunya tentang salat ilmu yang benar, tapi tujuannya dalam salat adalah tujuan yang salah. Nah, inilah dua penyakit induk kata Imam Ibnu Qayyim. Pertama, ilmu yang rusak dalam memahami agama, dan yang kedua, tujuan yang rusak dalam menjalankan. Karena agama ini awalnya Anda fahami, berikutnya Anda jalankan. Jangan fahami dengan ilmu yang rusak, dan jangan jalankan dengan tujuan yang rusak. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Kembali kepada tema kita, mentaati pemimpin yang saat ini seperti tadi saya katakan. Lalu di depan kita pun ada pemuka agama, faktanya seperti yang saya katakan. Ini berarti jemaah sekalian, kita harus lebih berhati-hati mentaati keduanya. Pemerintah ini wajib kita taati, tapi harus lebih ketat lagi. Batas-batas ketaatan kepada pemerintah itu harus ada batasnya. Begitu juga dengan mengikuti para pemuka agama. Harus ada batasnya. Tadi saya sudah gambarkan seperti apa kondisi pemuka agama. Nah, inilah yang membuat kita harus semakin ketat dalam mengikuti pemuka-pemuka agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan para pemimpin. Wa ulil amri, Imam Syaukani mengatakan ulil amri mencakup dua hal, yaitu mencakup para penguasa dan yang kedua mencakup ulama-ulama. Kalau penguasa pemimpin kita dalam berpolitik, ulama-ulama adalah pemimpin kita dalam beragama. Sebelumnya siapa sih yang dimaksud dengan ulil amri? Saat ini ada orang yang mempersulit, tapi sesungguhnya jalannya sesat. Tentang siapa ulil amri? Ya, golongan ini beberapa hari lalu mengirimkan WhatsApp kepada saya tantangan bermubahalah.
Saya tidak tahu tuh siapa namanya, siapa orangnya. Ustaz Syarif, melalui surat ini kami menantang Anda bermubahalah. Pasalnya apa? Nomor 1, karena Anda mengatakan pemimpin Indonesia waliul amr. Pasal yang kedua, Anda pun mengatakan bahwa harus taat kepada pemimpin, bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Quran. Maka atas itu kami mengundang Anda mubahalah. Ingat, kami enggak menerima dialog. Dialog kami enggak mau. Yang kami mau adalah bermubahalah. Ajaklah istri, ajaklah anak-anak. Semoga Allah melaknat siapa yang salah di antara kita. Saya enggak menjawab. Kenapa? Tantangan seperti ini kurang lebih setahun lalu disampaikan pemimpin mereka dan ditampung oleh murid saya, mahasiswa saya. Apa jadinya? Ketemulah pemimpin mereka, bermubahalahlah dengan mahasiswa saya. 3 hari kemudian pemimpin mereka meninggal. Mati. Sehat, bugar, tahu-tahu setelah sakit sebentar meninggal dunia. 3 hari sebelumnya bermubahalah. Jadi mereka orang-orang ini enggak punya senjata berbentuk ilmu, sehingga yang dilakukan mubahalah. Enggak perlu diterima itu. Kita inginkan ilmu ini diadu. Ilmu Anda, ilmu kita, apa yang kita adu. Tapi mereka mengajak mubahalah. Intinya mereka mengkafirkan orang yang menganggap presiden itu adalah ulil amr. Ya, kita ajan dulu deh, biar kita bicara lanjut lagi insyaallah ta'ala. Ya. Sebetulnya siapa ulil amr? Ada kelompok yang mengatakan ulil amri begini-begini, semuanya hawa nafsu. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, ulil amri adalah seseorang yang diakui oleh mayoritas kaum muslimin sebagai pemimpin. Jadi siapapun yang diakui mayoritas muslimin adalah pemimpin, maka dia adalah ulil amr. Walaupun ada kelompok tertentu yang tidak mengakui, itu tidak jadi soal. Yang penting mayoritas. Oh, ini kayak demokrasi, suara mayoritas. Demokrasi itu haram untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Adapun di luar itu demokrasi itu enggak jadi soal. Contoh, Umar radhiyallahu anhu wafat. Beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang menjadi pemimpin. Namun Umar mengundang 6 orang. Ada Utsman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, ada Talha bin Ubaidillah, saya lupa 2 orang lagi, ada Zubair bin Awam. Kata Umar radhiyallahu anhu, setelah aku meninggal, kalian bermufakat siapa yang menjadi pemimpin. Muncul 2 calon. Calon pertama Utsman, calon yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Ternyata ke-6 orang ini hanya 1 orang yang memilih Ali, yaitu Zubair bin Awam. Selain Zubair bin Awam, semuanya memilih Utsman radhiyallahu anhu. Akhirnya ketua tim yaitu Abdurrahman bin Auf, beliau mendatangi Muhajirin. Wahai kalian Muhajirin, siapa yang kalian inginkan pemimpin antara Ali dengan Utsman? Muhajirin mengatakan kami ingin Utsman. Abdurrahman kemudian mendatangi orang-orang Ansar. Beliau mengatakan, wahai orang-orang Ansar, siapa yang kalian inginkan pemimpin antara Ali dengan Utsman? Ternyata orang Ansar mengatakan kami ingin Utsman. Tapi ini berarti masih ada beberapa orang yang tidak setuju dengan Utsman. Ambil contoh misalnya Zubair bin Awam, dia justru memilih Ali radhiyallahu anhu. Tapi siapa yang menjadi pemimpin? Jawabannya adalah Utsman. Jadi adanya beberapa orang yang tidak setuju, tidak masalah. Yang penting mayoritas kaum muslimin setuju dengan hal itu.
Baiklah, selesai Ali radhiyallahu anhu, pemimpin berikutnya adalah Muawiyah. Ada dua orang sahabat yang tidak mau menerima kepemimpinan Muawiyah. Kedua orang ini bahkan memiliki golongan. Mereka memiliki pendukung. Yang pertama, Husain bin Ali, cucu Rasulullah. Dia tidak mau menerima kepemimpinan Muawiyah. Bahkan dia bikin kelompok sendiri. Yang kedua yang tidak mau menerima kepemimpinan Muawiyah adalah cucu Abu Bakar radhiyallahu an, yaitu Abdullah bin Zubair. Bahkan Abdullah bin Zubair saat itu menguasai Mekah dan beliau didukung oleh orang-orang Mekah. Pertanyaannya jamaah sekalian, apakah Muawiyah ini Amirul Mukminin atau ulil amri yang sah? Ketika Husain dan Abdullah bin Zubair tidak setuju dengan pemimpinnya, jawabannya iya. Kenapa? Karena mayoritas sahabat, mayoritas kaum muslimin mengakui Muawiyah adalah ulil amr, pemimpin. Sehingga walaupun ada yang tak setuju, seperti Husain dan kelompoknya, seperti Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum dengan kelompoknya, walaupun kedua orang ini enggak setuju, tapi mereka minoritas. Di mana mayoritas sahabat? Mayoritas sahabat mendukung. Tapi kalau misalnya Anda gunakan mayoritas minoritas untuk yang haram, itu tidak boleh. Besok kita bolehkan jual khamar secara terang-terangan di jalan raya. Ayo lakukan voting. Dari 10 yang voting, 7 setuju, 3 tak setuju. Sesuai prinsip demokrasi, boleh jual khamar di pinggir jalan. Karena itu suara mayoritas. Ini suara mayoritas yang salah tempat. Kalau yang tadi tidak ada hubungannya dengan halal dan haram, ya, bahwa kepemimpinan Muawiyah sah berdasarkan dukungan hampir semua para sahabat. Padahal Husain, Abdullah radhiyallahu anhuma tidak mendukung. Tapi adanya kelompok minoritas ini tidak jadi soal. Jadi kesimpulan, siapa ulil amri? Seseorang pemimpin yang diakui oleh mayoritas muslimin, itulah ulil amr. Ini Pak Jokowi misalnya, Anda tanya kaum muslimin di Bogor, siapa pemimpin kalian? Pak Jokowi. Anda pergi ke Aceh, siapa pemimpin? Pak Jokowi. Jadi mayoritas umat Islam mengakui beliau sebagai pemimpin, maka beliau adalah ulil amr. Bahwa beliau tidak menggunakan nama ulil amr, beliau menggunakan nama presiden, nggak jadi soal. Ya, soal nama nggak jadi soal. Yang penting ulil amri dalam syariat, seseorang yang diakui kaum muslimin sebagai sebagai pemimpin. Walaupun ia menggunakan nama perdana menteri, walaupun ia menggunakan nama presiden. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, itulah ulil amr. Demikian, insyaallah masih ada sambungan kajian ini. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kajian kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.